wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andini Kasari. Kali ini saya ingin membawakan materi terkait teori perilaku konsumen. Banyak teori yang mengungkapkan terkait teori perilaku konsumen ini. Salah satunya adalah Kotler dan Keller. Pada tahun 2008, dia mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, menempatkan barang, jasa, ide, dan pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya mereka. Nah, itu menurut Kotler dan Keller pada tahun 2008. Nah, berbeda juga dengan menurut Skripman dan Kanuk pada tahun 2008 juga, bahwa mengatakan perilaku konsumen menggambarkan cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya mereka yang tersedia, baik uang, waktu, usaha, untuk membeli barang atau yang berhubungan dengan konsumsinya. Nah, itu salah satu pengertian dari teori perilaku konsumsi ini. Namun secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa teori ini membahas bagaimana seseorang membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan, karena banyak faktor yang berpengaruh dan saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga pendekatan pemasaran perlu dilakukan. Suatu perusahaan jika memang harus dirancang sebaik mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut. Contohnya perusahaan mau meluncurkan sebuah produk baru, otomatis dia harus tahu dong konsumennya itu gayanya kemana, sehingga produk itu bisa diterima. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor kebudayaan, bisa dari budaya, subudaya, nasionalitas, agama, ras, atau dari kelas sosialnya. Nah, yang kedua adalah faktor sosial. Nah, bisa dari kelompoknya, keluarganya, ataupun peran dan statusnya. Nah, yang ketiga adalah faktor pribadi, baik dari umur, situasi ekonomi, gaya hidup, pekerjaannya, nah, kepribadian, konsep diri. Dan yang faktor yang keempat adalah faktor psikologis, yaitu motivasinya, pengetahuan. 4 faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini juga kalau misalnya di penelitian akuntansi banyak juga yang ambil. Contohnya misalnya pengaruh perilaku konsumen berdasarkan gaya hidup atau pekerjaan, atau dari seorang konsumen biasanya memiliki alasan atau pertimbangannya sendiri dalam membeli suatu barang atau jasa. Dan setiap orang tentu memiliki pertimbangan yang berbeda-beda. Namun secara garis besar sebenarnya ada beberapa hal yang cukup berpengaruh terhadap proses konsumen dalam mengambil keputusan dalam membeli barang. Contohnya yang pertama adalah menyesuaikan kebutuhan. Yang kedua, dia pasti akan mengumpulkan informasi berdasarkan dia sedang butuh apa. Nah, setelah informasi dia kumpulkan, dia akan melakukan sebuah penilaian dari informasi-informasi yang sudah dia dapatkan. Lalu dia membuat keputusan. Nah, keputusan ini pasti dari berbagai alternatif pilihan yang ada. Lalu setelah diambil keputusan dia akan membeli barang yang mana, akan adanya reaksi atau perilaku setelah pembelian itu terjadi. Contoh-contoh perilaku konsumen mungkin salah satunya di wabah COVID-19 ini adalah ada beberapa orang yang memang mempercayakan bahwa susu beruang itu ketika dia konsumsi 1 hari sekali dia akan menguatkan imunitasnya dia sehingga dia akan sehat selalu. Nah, tapi di sisi lain ada juga konsumen yang memang memilih makan makanan bergizi, sehat seimbang, contohnya kayak sayur atau buah-buahan gitu diperbanyak dibandingkan dia konsumsi vitamin C atau susu dan lainnya. Nah, kembali lagi ini pilihan-pilihan konsumen ini adalah sebuah perilaku konsumen yang tidak bisa kita arahkan satu persatu, karena setiap orang, setiap konsumen memiliki keputusan yang berbeda. Dan itu mereka memiliki haknya masing-masing untuk membeli dan menggunakan produk, barang, atau jasa apa saja yang mereka hendaki, yang mereka yakini dapat memenuhi kebutuhannya dan memberikan mereka kepuasan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan terkait teori perilaku konsumen. Nah, saya Andini Kasari undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.